Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Pagi-pagi langsung ngoceh untuk kalian semua. Tidak mengapa. Yang penting semangat. Info PP untuk pagi ini mungkin singkat saja karena masih pagi, masih merem, matanya baru bangun dekok ya. Holder PB siap-siap. Karung kalian, ember kalian, panci kalian, sejarah baru akan membuat gelombang besar gebrakan PP menjadi bahan pembicaraan di dunia kripto dalam waktu dekat ini. Akan menjadi sejarah yang mengguncang perkriptoan PP dengan adanya ETF PP. Mudah-mudahan, semoga prediksi holder PP akan jadi miliarder semua. Miliarder ya, bukan miliarder. Ya, akan menjadi miliarder. Mudah-mudahan cuan semua. Amin, 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 amin. Diaminin dong ya. Yang muslim diaminin ya. Mudah-mudahan sukses. Kita cuan semua. ETF PP nendang harga tinggi. Kita cabut beli BTC. Tambah jos ya. Oke, kalian tetap dior riset sendiri. Ini hanya prediksi Mas Bro. Yang mana mudah-mudahan terjadi betul di prediksi saya. Karena saya itu kadang-kadang didesak hal yang tidak mungkin saya jawab. Dan saya harus menjawab pertanyaan yang memang harus saya jawab. Dan mereka mengharapkan sekali pertanyaan itu dijawab. Maka saya jawab saja. Ya, karena pada waktu si PP harga masih di bawah dan belum listing di Binance, belum listing di Coinbase, belum listing di Robinhood, pas masuk di Binance kan ada info, langsung saya kasih info bahwa akan listing di Binance. Udah toh, habis itu ada informasi lagi gembar-gembar di mana-mana bahwa PP ini akan listing di Robinhood sama di Coinbase. Hampir tiap hari di grup ataupun di YouTube menanyakan terus, kapan di listing, kapan di listing, kapan di listing, sampai bosan tau Mas Bro. Pertanyaan yang sama dan didesak dan harus menjawabnya. Tenang saja, akan duet maut. Ya ngasal saya, akan duet maut nanti. Coinbase sama Robinhood secara bersamaan listing PP. Puas kalian? Enggak taunya betul kawan. Enggak taunya betul. Di listing bersamaan sejarah kan? Di listing bersamaan Coinbase sama apa namanya Robinhood. Kalian ingat enggak? Saya pertama-tama ngoceh. Kalau ngoceh bisa kenyataan. Kalau kita serius. Samu kawin, serius, sehidup semati. Pret, nggak ada itu. Karena kita serius. Memang paman saya juga ngasih tahu jangan sesuatu apapun jangan pernah mengharapkan. Santai aja. Kenapa paman? Nggak usah mengharapkan istri kau kembali. Allah yang atur. Nggak usah mengharapkan cari istri, nanti datang sendiri, begitu. Yang betul, nggak boleh manusia mengharapkan katanya. Semua tergantung yang di atas. Oke, setuju ya. Habis ini lagi nih, saya ngocol di beberapa tahun yang lalu, rame-ramenya BTC akan di ETF-kan, itu hanya candaan. PP nanti ETF juga, PP ETF, rame saya bahas PP ETF, padahal ya nggak tahu di ETF atau enggak. Ini fakta nyata kembali. Nggak main-main. Sudah masuk di sekuritas. Formulir S1 sudah masuk di SEC. Artinya apa? Apalagi SEC-nya ini sudah orang katram. Akan di ACC menurut saya. Tinggal tunggu saja. Bom. Waktu akan meledak. PP akan menjadikan kalian kaya raya. Tetap dior ya. Semangat Mas Bro masih ngantuk. Ini sambil merokok loh saya. Saya nyanyi aja sambil merokok ya. Ngapain ya, santai, slow. Pokoknya PP tundemun kalian motong kebo. Jual belinya di Indodax masih rame. 200 juta jual beli biasa masih rame. Oke, kita lihat di TKU-nya. Wah, sudah masuk 0,059.
naik turun tuh dikit sekarang kawan, nggak usah takut. Kenapa? Kita lihat BTCJ aja. Kemarin pernah diangkat agak naik tinggi itu PP dan koin-koin yang lain termasuk BTC, kemudian dibanting lagi. Itu karena pasang short banyak banget, ada 197 juta dolar. Kemudian ini diturunin dikit, yang short sudah dimakan, ini akan makan long. Mereka mainkan, market maker duitnya gede ya. Tenang, masa kita nggak tenang? Martini Martia aja tenang, jangan sampai kalah sama Mbak Katra. 59,37 per video ini dibuat BTCJ. Kita ini adalah patokan yang paling akurat bagi para investor kelas kakap. Nomor wahid, dia pada santai-santai aja slow. Kalian gedubukan dia santai dan tenang. Betul, nanti akan terjadi turun BTCJ, akan terjadi pump besar-besaran. Kita lihat kalau dengan TA yang terjadi saat ini di BTCJ, siap di long short saja. Siap turun. BTCJ short. Nih. Ini di sini adalah tahun 2021 double top di sini. Turun dikit naik ke atas terjadi double top. Kemudian longsor ke 39. Ini 39 BTCJ-nya. Terjadi ledakan dahsyat di tahun 2021. Sejarah mengulang kembali dan ini di sini di atas lagi dan kemudian turun di 59, sekian di sini akan naik dulu. Habis ini cerot ke bawah. Ya, di antara 39 lagi. Wah, 39 seperti apa? Saya di separuh saja lah. 50% saya sikat. Ini kalau sampai turun lagi di 59, di 39. Ya apa PP? Apakah nggak nendang 10 rupiah? Bercanda 10 rupiah. Tapi candaan ini bisa jadi fakta biasanya. Ya, lagi ramai BTC ETF. Saya PP ETF. Ternyata di ETF kan betul. Apakah nggak? Luar biasa. Ini nanti kalau sampai terjun di 39 seperti tahun 2021. Ya apa PP? Kalian cuan kalian. Kawin-kawin dah. Ya, nggak usah lihat harga sekarang. ETF, Clarity Asset, perang berakhir. Apa yang terjadi? PAM, apakah nggak bosan turun terus kayak kiamat? Biasa naik turun tuh udah tiap hari kerjanya kripto. Turun masuk, naik. Jangan masuk, tembak beli. Kita lihat PP. PP naik lagi di pemegangnya nih, 514,43K. Ya di situ-situ aja kapitalisasi udah mendekati 25 triliun. Cuma turun 3% saja. Nggak banyak, demand makin banyak yang nunggu. Ya, banyak yang nunggu. Sekali turun ke bawah langsung dihajar sama Mbah Trump. Pokoknya siap menggoncang dunia kripto. Ini sejarah baru ini. Dari ETF PP mungkin menuju Wall Street. Kalian gimana kalian? Kalian belum punya? Dari meme coin ke ETF PP mungkin menuju Wall Street. Kebanyakan orang melihat meme coin sebagai lelucon sampai institusi mulai mengajukan dokumen. Canary Capital baru saja mengajukan formulir S1 untuk meluncurkan spot PP ETF. Bertujuan memberikan akses langsung kepada investor tradisional ke koin kata-kata kodok tersebut. Ini datang tepat setelah Dogecoin masuk ke ETF dan sekarang PP bisa menjadi berikutnya. Doge di ETF kan harganya longsor. Kalian harus cerdas. ETF coin, mau ETF, mau ETF tidak peduli. Investor cerdas pinter. Yang ngangkat harga bukan Mbak Katram. Mbak Katram yang ngangkat harga bukan Martini Martia, tapi orang yang berduit. Orang yang berduit itu cerdas. Dia sekolah. Dia punya riset prabayar yang mahal. Nggak mungkin masuk koin-koin yang sudah market cap gede. Pasokan nggak jelas. Hidup matinya Doge masih dikuasai Elon. Itu menurut saya. Maka akan pilih tetap BTC. ETH pun dia tinggalkan. BTC yang desentral. Meme coinnya akan pilih apa? PP. PP desentral juga bahkan sudah depnya nggak pegang dan koin PP yang jelas kalian harus memahami itu sudah beredar semua dan tidak ada penambangan, sedangkan BTC masih ditambang, pasokan masih datang terus. Untuk PP no, ya
dari meme coin ETF. PP mungkin menuju Wall Street. Kebanyakan orang melihat meme coin sebagai lelucon sampai institusi mulai mengajukan dokumen Canary Capital. Baru saja mengajukan formulir S1 untuk meluncurkan spot PP ETF bertujuan memberikan akses langsung kepada investor tradisional ke koin kodok tersebut. Ini datang tepat setelah Dogecoin ke ETF dan sekarang PP bisa menjadi berikutnya. Karena yang jelas sekarang Gary Gensler sudah nggak ada dan orang-orang di SEC semua orang-orang bakatlam dan ada info yang menarik bahwa akan ugal-ugalan pemangkasan suku bunga mendatang dengan lengsernya si ketua Fed Powell masa jabatan sudah habis, dia sudah jadi tua bangka, diganti yang baru dan semua orang-orang Trump. Oke, berikutnya yang menarik, meme coin tidak lagi sekedar hip internet, mereka peranan menjadi produk keuangan. Perubahan ketika ETM masuk ke dalam gambar ini berarti akses yang lebih mudah, likuiditas lebih besar dan potensi gerakan pasar yang besar akan segera ngepom PP ya. Luar biasa ketika ETM masuk ke dalam gambar ini berarti akses yang lebih mudah, likuiditas lebih besar dan potensi gerakan pasar yang lebih besar. Tip pro, narasi mendorong meme coin dan perhatian institusional adalah salah satu narasi terkuat di luar sana. Dengan saya rasa cukup ya, saya mau ngopi dulu, tetap semangat, tetap happy ya. Kalian jangan sampai tidak punya meme coin PP, bahaya, total bahaya, bisa kalian nggak cuan nggak kaya ya. Tetap jual riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi. Mas Bro aja memberikan info sebatas yang saya tahu, selebihnya kalian tanggung sendiri risikonya. Salam dari Tegal, Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP Maknyos Trot.